Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika, selalu sehat dan tetap semangat. Kembali lagi di channel Teacher Rida pada mata pelajaran Matematika untuk kelas 7 SMP. Pada video kali ini kita akan bahas materi tentang garis dan sudut bagian yang pertama, yaitu hubungan antar garis dan jenis-jenis sudut. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi hari ini adalah setelah menyaksikan video kali ini, Anda dapat menjelaskan hubungan antar garis dan menentukan jenis-jenis sudut. Agar lebih paham, mari kita perhatikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mengenal apa itu sudut, mari kita pahami pengertian titik dan garis. Titik adalah unsur geometri terkecil yang dilambangkan dengan simbol noktah. Sebuah titik diberi nama dengan satu huruf kapital. Contohnya A, B, C, dan seterusnya. Sementara itu, garis adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak. Sebuah garis diberi nama dengan dua huruf kapital. Contohnya garis AB, garis BC, dan seterusnya. Atau ditulis dengan satu huruf kecil saja. Contohnya garis K, garis L, dan seterusnya. Dari dua buah garis terdapat 4 hubungan. Yang pertama, garis sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut berada dalam satu bidang yang sama, namun tidak berhimpit. Dan apabila diperpanjang, keduanya tidak akan saling berpotongan satu sama lain. Contoh garis sejajar ini dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua, garis berpotongan. Dua buah garis atau lebih dikatakan saling berpotongan jika keduanya memiliki satu titik, di mana titik tersebut merupakan titik perpotongan antara garis satu dengan garis yang lainnya. Contoh garis berpotongan dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar dapat dilihat garis G dan H berpotongan di satu titik, yaitu titik A. Yang ketiga, garis berhimpit. Dua buah garis atau lebih dikatakan berhimpit jika garis-garis tersebut berada dalam satu bidang yang sama dan memiliki minimal dua buah titik potong pada ujung-ujungnya. Contohnya, saat jarum jam menunjukkan pukul 12 tepat, maka kedua jarum jam tersebut akan saling berhimpit. Untuk contoh garis berhimpit dapat dilihat pada gambar berikut. Dan yang keempat, garis bersilangan. Suatu garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sejajar serta tidak berada pada bidang yang sama, atau posisinya bersilangan. Contoh garis bersilangan dapat dilihat pada balok berikut. Dari gambar di atas, dapat kita lihat garis P bersilangan dengan garis T, karena tidak berada pada bidang yang sama, dan tidak sejajar dengan garis P. Agar lebih paham, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Dari gambar kubus berikut, tentukanlah A. Garis-garis yang sejajar dengan garis AB, B. Garis yang berpotongan tegak lurus dengan garis AB. Mari kita jawab. Untuk pertanyaan yang A, garis yang sejajar dengan garis AB adalah garis EF, garis GH, dan garis CD. Karena ketiga garis ini tidak akan pernah berpotongan dengan garis AB. Dan jarak titik masing-masing garis akan selalu sama ke garis AB. Dan untuk pertanyaan yang B, garis yang berpotongan tegak lurus dengan garis AB adalah garis AE, garis AD, garis BF, dan garis BC. Karena sudah jelas, kalau berpotongan tegak lurus berarti memiliki titik potong yang membentuk sudut siku-siku. Selanjutnya kita masuk pengertian sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan di satu titik. Pada gambar, nampak bagian-bagian dari sudut. Garis AO dan BO berpotongan di satu titik, yaitu titik O yang merupakan titik sudut. Dengan BO dan AO sebagai kaki sudut, dan daerah di sekitar O merupakan daerah sudut. Pada gambar, sudut O ditulis dengan lambang sudut AOB. Ingat, sebuah sudut ditulis dengan 3 huruf kapital, di mana huruf yang tengah merupakan titik sudut yang dimaksud. Selanjutnya, jenis-jenis sudut. Ada 6 jenis sudut yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua, sudut siku-siku.
Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya sama dengan 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Yang keempat, sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya sama dengan 180 derajat. Yang kelima, sudut refleks. Besar sudut refleks ini antara 180 derajat dan 360 derajat. Dan yang terakhir, sudut satu putaran penuh, yang besarnya sama dengan 360 derajat. Agar lebih paham, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukan hasil penjumlahan sudut berikut dan jenisnya. Setengah dari sudut siku-siku ditambah 2/5 dari sudut satu putaran penuh. Mari kita jawab. Untuk menjawab soal ini, kita ganti dulu besar dari jenis sudutnya. Besar sudut siku-siku sama dengan 90 derajat, dan besar dari sudut satu putaran penuh sama dengan 360 derajat. Sehingga soalnya menjadi setengah dikali 90 derajat ditambah 2/5 dikali 360 derajat. Sama dengan 45 derajat ditambah 144 derajat. Hasilnya sama dengan 189 derajat. Nah, karena 189 derajat terletak antara 180 derajat dan 360 derajat, maka jenis sudutnya adalah sudut refleks. Nah, bagaimana Ananda? Sudah paham dengan materi tadi? Kalau sudah paham, silakan dikerjakan soal berikut ini. Baiklah Ananda, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.